Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para pegawai dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Tentu kalian telah sering mendengar istilah cuti. Namun, apakah kalian paham apa yang dimaksud dengan cuti? Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti berasal dari bahasa Indi, cuti, atau verlof dalam bahasa Belanda yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Landasan hukum cuti adalah hal-hal yang berkaitan dengan cuti aparatur sipil negara yang sudah diatur oleh pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Tujuan cuti itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para aparatur sipil negara dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Jadi, cuti ini bertujuan secara umum demi kepentingan ASN yang bersangkutan. Cuti tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti menikah, liburan, atau hal lain yang ingin dilakukan ketika hari kerja. Sayangnya, beberapa orang tidak terlalu peduli dengan jatah cuti yang diberikan instansi, padahal cuti memberikan manfaat positif yang juga berpengaruh terhadap pekerjaan saat ini. Selama menjalankan cuti, pegawai yang bersangkutan tetap akan menerima penghasilan penuh kecuali dalam cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara. Berbagai jenis cuti ini dapat diperoleh dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Berikut adalah penjelasan macam-macam cuti berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang pertama ada cuti tahunan. Cuti tahunan ini berlaku bagi pegawai negeri yang sudah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus. Pada cuti tahunan, pegawai negeri berhak untuk cuti selama 12 hari kerja dan pelaksanaan cuti tidak dapat dipecah-pecah, yaitu dapat dilaksanakan paling sedikit selama 3 hari kerja. Cuti besar dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, ada cuti sakit, berlaku bagi PNS yang tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan. Yang keempat, cuti bersalin diberikan khusus kepada PNS atau ASN wanita yang melahirkan. Yang kelima, ada cuti karena alasan penting. Alasan penting di sini adalah tidak masuk kerja yang diizinkan karena alasan penting. Cuti karena alasan penting bisa diberikan karena ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras. Bisa juga ada anggota keluarga yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan. Yang keenam, ada cuti bersama. Cuti bersama merupakan jatah cuti bagi karyawan yang biasanya diberikan jika ada perayaan hari besar keagamaan. Khusus bagi perusahaan swasta, aturan ini berlaku dengan memotong jatah cuti tahunan karyawan. Yang terakhir, ada cuti di luar tanggungan negara. Cuti ini dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Bagi para ASN, cuti memang merupakan hak. Namun, untuk mendapatkan cuti diperlukan izin tertulis dari pihak pejabat yang berwenang memberikan cuti. Tanpa adanya izin, maka kondisi tidak masuk kerja tidak dapat disebut cuti. Karenanya, sebelum mengambil hak cuti, seorang pegawai harus mengajukan surat permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah
PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. Siapa sajakah PPK tersebut? Perhatikan ya, sebagai berikut. Cuti bisa diberikan oleh menteri di kementerian termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPK yang berwenang yang lain seperti pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian termasuk Badan Kepala Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan lembaga non-struktural termasuk Sekretaris Mahkamah Agung. Dapat juga diberikan oleh gubernur di provinsi dan bupati atau wali kota di kabupaten atau kota. Untuk cuti bagi pegawai yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara. Sekian bahasan kita tentang cuti pegawai. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video-video yang bermanfaat dari Ayu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.